wajar kan ada. Kalau gue ini sih paling nggak senengnya orang pacaran tapi pakai embel-embel agama lah ibaratnya gitu. Jadi ya pacaran niat baik dan ini. Punya pikiran yang sama kayak gue gak sih mas? Ngawang masa depan, pokoknya pusing ngurusin masa depan, bukan ngurusin, pokoknya pusing mikirin masa depan tuh, ntar gue gimana gak sih? Pernah. Terus gimana itu? Terus kayak buka jalan sendiri kemana gitu. Ya sih. Ya intinya harus pinter-pinter kita gimana caranya ngatur ini ngatur itu. Bener. Lu salah satu makanya anak yang lu kan ya ibaratnya ya walaupun selisih beda dikit, lu anak muda yang gengsian gak sih lu? Gengsi lah. Gengsi. Contohnya Kalau gua ya dalam hal apa dulu kan gitu? kayak bilang sayang ke orang tua, kayak gitu kan gua. Ya itu sih kalau Apaan sih? ya menurut gua juga rata-rata Iya. pasti anak laki-laki pertama lo ya. Iya. Anak laki ya nggak tahu sih anak pertama dua apa dia ininya kalau anak laki-laki biasanya jarang sih ngucapin Iya. kayak gitu. Terus kalau cerita-cerita apa-apa kayaknya apaan sih, nggak perlu gitu kayak gitu kan. Intinya pengen kayak dipendem sendiri aja, Iya. jalanin aja gitu. Apain gitu. Nggak pengen ya walaupun kadang-kadang gue ngiri juga sih ya, sama ya kadang-kadang kalau gue ngeliat ada juga sih teman cowok gue yang sama orang tua bisa deket ngobrol dan lain-lain. Kadang-kadang gue mikir oh, nggak bisa kayak gitu ya kan gitu. Iya, Tapi makanya. ya udah karena ya emang dari dulu dari kecil mungkin jarang, bukan jarang komunikasi sih, mungkin malu aja buat ngungkapin gitu loh. Yang penting intinya prakteknya aja lah, mungkin actionnya apa sama orang tua ya. Kalau misalnya belum bisa ngebahagiain pun setidaknya kita kan mendoakan kan gitu. Intinya kan gitu. Iya benar gitu mas. Dan lu juga kayaknya ngalamin ya mas. Apanya? Nggak gengsian kayak gitu. Gue sampai sekarang sih ya, bukan sampai sekarang, tapi kalau sekarang mungkin udah agak terbuka sama orang tua. Kalau ada apa-apa ya walaupun nggak semua diceritain, ngobrol-ngobrol. Lu lebih terbuka sama orang tua apa pasangan mas? Ya tetap ya dua-duanya. Kalau gue sih lebih ke pasangan ya. Kalau waktu punya. Dulu pacaran. Waktu punya. Soalnya kayak apa ya? Oh ya kalau lu ngomonginnya dulu ya tetap. Kan apa namanya? Milih pasangan lu kan buat teman cerita kayak gitu Ya, kan. salah satunya untuk temen sharing, temen ngobrol. Tapi kan ada juga yang kampret gitu kan. Maksudnya gimana? Kampret. Kalau udah jadi mantan jadi kampret kan ada banyak. Loh, ada mantan lu berarti? Apa? Lu pernah? Iya, berarti? ada, pernah lah. Di mana fase-fase pacaran itu ada. Pernah berarti? Berapa kali? Lupa gua. Tapi nggak, jari gue kan banyak mas, dan nggak ngelebihin jari gue. Pokoknya pacaran gue tuh nggak ngelebihin jumlah jari gue. Jari apa? Jari tangan apa jari kaki? Jari tangan kanan. Sama sih. Jari tangan kanan. Jari tangan kanan. Nggak ngelebihin itu. Pendapat lu mas, orang baru pacaran. Terus? Ya udah, orang yang baru pacaran itu pendapat lu gimana? Maksudnya orang yang baru pacaran ya maksudnya gimana maksudnya? Ya pokoknya misalnya lu lihat orang yang baru pacaran udah gede, nggak pacaran dari, pokoknya udah dewasa baru pacaran pertama gitu. Oh intinya baru ngalamin pacaran pertama pas udah gede, udah dewasa. Ya menurut gua ya intinya kalau masih ya intinya kan anak muda zaman sekarang kan gitu intinya. Ya lu berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu aja, lu siap menerima konsekuensinya. Pasti beda nggak sih mas kalau misalnya orang yang baru pacaran pertama pas udah dewasa sama yang udah beberapa kali pacaran terus pas dewasa pacaran lagi, ada bedanya nggak sih? Tetap ya kalau beda sih mungkin ada ya kalau pengalaman mungkin ya. Tapi tentunya kalau intinya kalau ya ini menurut gua sih ya, ya walaupun gua
Ya pacaran jarang juga sih. Jarang apa nggak pernah? Ya pernah beberapa kali ya, namanya masih Bisa dihitung jari kanan nggak? sama kayak lu sama gue. Ya kalau orang bilang cuman cinta monyet kan ibaratnya gitu, pernah sih berapa kali. Ya intinya kalau gue lo ya, kalau sekarang gue mikirnya kalau lu belum siap untuk membuat konsekuensi atau membuat komitmen, ya kalau lu belum siap itu ya ngapain lu pacaran. Ya maksudnya kalau lu belum siap dengan semua apa yang bakal nanti terjadi sama lu, belum siap membangun komitmen, atau lu masih masih fokus ini itu, ya pacaran sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Cuman kalau gue bilang intinya kalau pacarannya anak muda zaman sekarang tuh ngeri, Cok. Ini menurut gue loh ya, Ngerinya? menurut ya pengalaman dari yang gue lihat juga sih. Ya intinya ngeri aja sih pacaran anak zaman sekarang tuh ngeri. Menurut gue gitu. Atau ntar diserang, terserah. Tapi ini kan pendapat gue kayak gitu. Ngerinya apa, Mas? Kan banyak juga yang pacaran yang dalam tanda kutip menurut mereka sehat. Ya. Yang menurut mereka perkenalan yang masuk akal, sehat, wajar, kan ada. Kalau gue ini sih paling nggak senengnya orang pacaran tapi pakai embel-embel agama lah, ibaratnya gitu. Jadi ya pacaran niat baik dan ini dan itu, gue kalau itu kurang setuju sih. Kalau misalnya yang nggak pakai agama, misalnya lah dia, aku tuh bisa bisa berkembang Ya nggak apa-apa dan juga berkembang itu sama dia, sama pasangan sih. gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau emang, ya intinya kalau gue yang nggak sukanya pacaran dengan embel-embel nama agama lah, itu yang nggak suka. Kan ada yang ibaratnya pacaran syar'i itu gimana coba, pacaran kok syar'i Pacarannya aja gimana? udah gak boleh ya, Mas. Nah, gue yang nggak suka itu. Cuman kalau ya udah, kalau lu emang mau pacaran ya udah pacaran aja. Kalau emang lu suka dan bisa belajar untuk bareng-bareng ke depannya bisa menjadi lebih baik, ya nggak salah juga, itu bagus gitu Tapi sih. jangan ngomong-ngomongin agama. Nah, tapi jangan bawa agama kan intinya gitu. Soalnya nggak nyambung juga. Ya walaupun ada juga yang pacaran lama jadi sampai nikah, kan ada juga. Banyak Ya loh. banyak kan itu. Banyak. Serius itu tandanya. Ya berarti kan emang bener-bener kan gitu ya. Ya kalau gua nggak masalah juga sih pacaran, ya silahkan. Yang penting intinya lu siap menerima konsekuensinya gitu aja kan. Betul. Itu. Iya. Coba lu ada yang kan tadi misalnya lu gengsi, terus ada keresahan-keresahan lu lainnya apa? Apa mungkin kedepannya kayaknya, masa depan kayaknya. Masa depan. Masa depan mungkin. Maksudnya masa depan? Ya belum apa namanya. Lu mikir masa depan lu gimana maksudnya lu gitu? Si yang ngawang-ngawang lah kayak gitu. Pusing kayak kalau mikir masa depan tuh ngawang-ngawang. Ya maksudnya ya kalau ini menurut, kalau gue lo ya, kalau gue pribadi yang gue belajar ya, gue juga belajar, ya intinya gue belajar lah dikit-dikit. Gini Mas, maaf gue potong ya. Dulu pas seumuran gue, lu punya pikiran yang sama kayak gue gak sih Mas? Ngawang-ngawang masa depan, pokoknya pusing ngurusin masa depan, bukan ngurusin, pokoknya pusing mikirin masa depan tuh, ntar gue gimana gak sih? Pernah. Terus gimana itu? Apa ngalir aja apa gimana? Kalau gue dulu, gue itunya ya, intinya gue orangnya agak pemikir juga sih, macam pemikir. Tiap gue mau tidur gitu misalnya ya, contoh misalnya lu pasti juga lah, nggak mungkin lu misalnya tidur langsung tidur, nggak mungkin, pasti lu kan menghayal lah dan lain-lain, itu pasti kan, semua orang lah, hampir semua orang pasti kayak gitu. Kalau gue dulu emang ya sempat mikirin nanti ke depan gimana, cuman kalau gue lebih nggak tahu kenapa dulu gue mikirnya lebih ke itu sih. Ya ini ya bukan, agak serem juga sih, cuman kalau gue dulu mikirnya ntar gue ke depan lah, kalau misi bilangnya lu ke depan, gue mikirnya itu nanti kalau gue besok mati gimana, gue ntar
di kuburan gimana. Iya. Kalau gue dulu mah mikirnya ke situ, bukan masa depan yang ntar kehidupan gue gimana bisa sukses dan lain-lain apa enggak, itu bukan ke situ, malah arahnya malah ke itu tadi. Nggak tahu kenapa. Makanya gue dulu ya mungkin orang banyak lah yang kalau orang sekarang bilang, maksudnya orang banyak lah orang yang takut mati dan lain-lain kan. Banyak kan orang kalau ditanyain ya nggak takut, cuman belum siap aja, kalau bisa nanti dulu dan lain-lain kan gitu. Kalau gue dulu pernah mengalami masa itu takut takut mati, ya itu lah pasti semua manusia mengalami hal itu. Cuman kalau sekarang gue bukan, maksudnya kalau yang sekarang gue takutin bukan takut matinya, cuman proses kematiannya itu. Tahu maksudnya? Iya. Jadi proses kematiannya itu sendiri yang gue takutin. Bukan takut sih, tapi ya mempersiapkan juga gitu. Terus lu dulu pas mikir-mikir kayak gitu, yang lu lakuin apa mas? Tiap harinya apa? Ibadah terus? Ya sama aja, cuman malam doang gitu mikir kayak gitu kan. Cuman nanti besoknya ya nakal lagi gitu loh. Jadi ya biasa kan, masih muda, masih labil, belum anu kan. Ya walaupun sebetulnya kan kalau di Islam sendiri, ya kita ngomongin Islam sendiri, ya sebetulnya kan mikir mati itu bagus gitu loh. Bagus mas. Untuk menjaga kita supaya inget gitu, dalam artian kalau mau buat maksiat kita mikir itu, oh ingat nanti kita gimana dan lain-lain. Itu kalau gue kayak gitu. Ini makanya kan kalau lu tadi bilang lu mikir masa depan dan lain-lain kan, gue pernah baca ada suatu riwayat tuh, sejatinya umur kita itu cuma ada 3. Satu, yang pertama waktu yang udah terlewati, yaitu disebut masa lalu kan itu. Yang kedua ada waktu yang akan datang, masa depan. Tapi ini kan masih ngawang-ngawang kan, masih belum tahu. Nah yang ketiga ini ya saat ini, detik ini, ya ini umur kita yang sebenarnya, usia kita yang sebenarnya ya ini saat ini, detik ini, ini umur kita yang sebenarnya umur kita ya ini. Kita kan nggak tahu nanti satu jam ke depan gimana, satu hari ke depan gimana, seminggu ke depan gimana, kan kita nggak tahu. Jadi sejatinya umur kita yang bener-bener umur kita itu ya detik ini gitu loh. Makanya nggak tahu kenapa ya, intinya kalau dulu pesan orang tua gue, intinya jangan ninggalin sholat gitu doh. Ya intinya walaupun lu nakal, walaupun lu apanya, jangan ninggalin sholat, intinya gitu sih. Ya, itu yang gue pegang sampai sekarang. Orang tua gue nggak kayak gitu ya mas? Ya enggak, walaupun nggak dari orang tua lu kan, kita di sini sharing. Orang tua gue malah pesannya kayak gini, jangan ngerokok, jangan mabok gitu. Ya itu orang tua gue pasti ya bilang juga kayak gitu kan. Cuman ya namanya, ya intinya pergaulan diri kita sendiri itu ya, pergaulan berpengaruh juga sih. Tapi yang pengaruh lebih banyak sih emang di diri kitanya. Kalau kitanya bisa ngontrol ya nggak mungkin kita ke arah situ juga kan. Itu sih. Benar mas. Benar apa? Iya benar gitu. Ya intinya dunia ini nanti semakin ke depan tuh semakin kacau. Intinya gitu. Kok bisa bilang gitu mas? Kenapa? Kenapa bisa bilang begitu? Iya. Kalau gua belajar, jadi kehidupan manusia itu kan sebenarnya ada fasenya. Bentar. Kacau tuh dalam artian ya semakin kacau tuh fitnahnya semakin ngeri. Kan semakin mendekati akhir zaman, ya walaupun ini udah akhir zaman ya, semakin mendekati hari akhir lah ibaratnya, semakin fitnah kan ngeri. Nah, makanya ya buat yang lain juga, buat teman-teman yang lain, intinya kita harus mempersiapkan diri lah. Apalagi ya khususnya buat yang muslim, intinya diperbanyak lah belajar agamanya. Walaupun gue sendiri juga masih belajar gitu, kita sama-sama belajar agamanya yang lebih diunggulin, karena itu pasti kedepannya gue yakin sih berfungsi buat fondasi kita. Karena apalagi zaman sekarang
digital udah wah ngeri anak-anak. Edan ya mas, Ya, makanya sekarang Edan gimana Edan. kadang-kadang gue melihat orang yang bukan fanatik dalam agama ya, tapi kadang-kadang gue melihat orang yang pakaiannya sunnah apa-apa gimana dan lain, sebenarnya bukan mereka yang fanatik sih, cuman kitanya aja yang kurang belajar dalam ilmu agama kan gitu. Benar. Kitanya aja yang terlalu dibutakan sama dunia ya, bukannya gue munafik. Dalam artian ya kita butuh sih kerja, butuh buat nafkah dan lain-lain, bahkan kita hidup di dunia kan juga buat akhirat juga kan. Iya. Menanam di dunia kan nanti ibaratnya kita panennya kan di akhirat kan. Jadi gitu. Siap Ustadz. Gila. Jadi belajar banyak nih. Mana ada bos ngerokok kayak gini. Emang Ustadz nggak boleh ngerokok? Ya boleh. Boleh. Bebas aja. Ya lu sendiri kan minum kagak, ngerokok kagak. Terus kalau lu misalnya lu lagi apa stres apa gimana, biasanya apa lu? Entah healing apa kemana, healing lu apa healing kalau orang gitu kan healing. Minum kopi kok, yang pahit nggak pakai gula, kopinya banyak. Serius? Iya. Lu bisa minum kopi pahit? Misalnya apa namanya, takaran 2 sendok kopi, 1 sendok gula, gua bisa 4-5 sendok kopi aja. Bener-bener pahit? Bener-bener pahit. Bisa? Bisa. Tapi dulu, sekarang emang sering? Ya, sekarang tergantung stresnya sih. Apa stres lu yang paling yang bikin bener-bener otak lu kayak gimana itu? Ada lah pokoknya, ada suatu masa dimana emang kayaknya down banget ya, pusing, udah minumnya kopi set langsung, ya pahit sih sebenarnya. Iya emang ya orang nggak pakai gula. Tapi langsung udahlah. Iya ya apa maksudnya satu contoh aja, walaupun dia misalnya lu nggak mau cerita semua, satu contoh kasus apa yang bikin lu bener-bener stres banget tuh? Ya mungkin apa ya? Ya di umur gue sekarang gue nggak kayak gitu, nggak kayak orang-orang yang udah sukses kayak gitu kan. Bisa contohnya di umur lu yang sekarang orang lain bisa lebih sukses dari gue, bisa ngelakuin apa yang lebih dari gue kayak gitu. Ya itu. Lu jadi kepacu apa enggak? Ya kepacu loh. Pokoknya ini gimana, jadi gimana pusing jadinya. Langsung lah udah minum lah. Minum kopi ya, lah. Minum kopi lah. Iya, minum kopi. Kenapa lu bisa stres melihat hal itu, kenapa? Ya mungkin merasa lu tertinggal atau merasa lu minder apa? Minder sih enggak, kayaknya merasa tertinggal doang teh. Kenapa dia bisa, kenapa gua belum gitu. Iya, apa sih yang beda? Apa sih yang kurang gitu? Ya kalau lu kalau dia bisa kenapa harus gue, nggak gitu aja lu. Kalau dia sukses kan kenapa harus dia doang? Gue juga mau gitu. Oh. Gue kirain kalau dia sukses ya maksudnya lu sukses kenapa harus gua kan? Enggak gitu. Harus ikutan. Maksudnya sukses harus berarti lu. Oh, harus lah. Usaha untuk sukses itu harus. Gimana ke depannya udah ada yang nentuin. Ya kan, tapi kan tipikal sukses orang-orang kan berbeda. Ya. Kalau lu sendiri? Ya sukses gue nggak menyusahkan orang lain. Itu yang paling itunya ya, paling rendahnya ibaratnya gitu. Kalau belum bisa membuat orang lain, setidaknya kita tidak merepotkan orang lain. Nggak menyusahkan orang lain, dan sukses gue tuh nggak menyusahkan orang lain, nggak merepotkan orang lain, tapi bisa membantu orang lain. Nah, membantu orang lain ini kalau lu sendiri harus dengan finansial apa enggak? Ya misalnya kalau ya, bagusnya emang kalau ada finansial. Ya kalau finansial ada ya finansial. Kalau nggak ada yang gue bisa bantu aja. Pakai apa aja. Kita tolongin, kita tolong apa? Tenaga lah ibaratnya, tenaganya, ya. Waktunya. Ya sebenarnya katanya kayak gini ya. Kalau mau bantu nggak harus kaya dulu. Tapi kalau kaya lebih gampang ngebantu. Iya sih, memang sih. Kadang-kadang gue juga mikirnya gini juga sih. Ya memang sih kita kalau mau bantu orang memang
memang ya setidaknya punya lah atau kaya lah ibaratnya gitu. Cuman kalau gua mikirnya ya biasanya kan orang-orang kayak gitu yang ya maaf ya, maksudnya emang kalau mereka udah mampu mereka bisa ngomong kayak gitu. Cuman kalau gua ya gua nggak nyalain, emang bagus ya, emang kita bantu butuh uang tuh pasti. Cuman kalau gua mikirnya, kalau gua pribadi, gua ada sih kepikiran ke arah situ. Maksudnya sukses dan lain-lain, punya ya ibaratnya punya uang bisa bantu orang, gua ada pikiran kayak gitu. Cuman di sisi lain gue juga mikir dalam artian, misalnya suatu, bukannya gue pesimis ya, cuman gue mikirnya misalnya pada saat fase itu ibaratnya Allah kasih gue lah, kasih gue harta yang lebih, lah gue bisa nggak menyalurkan atau ibaratnya seperti yang gue pengen dulu gitu loh. Takutnya malah pas Allah ngasih gue harta yang berlebih malah gue melenceng, takutnya gue gitu, takutnya gue gitu. Makanya kalau gue pribadi intinya rezeki yang berkah lah. Rezeki yang berkah itu kalau menurut gue yang pas-pasan. Jadi misalnya contoh yang pas-pasan tuh, pas mau bantu orang pas ada uangnya, pas mau beli ini pas ada, jadi pas-pasan gitu. Pas apa, pas butuh pas ada, kan intinya gitu. Itu kalau menurut gue gitu. Jadi ya itu takutnya kalau pas pada posisi itu ya kan, takutnya malah nggak sesuai dengan apa yang gue pengen, nggak sesuai dengan omongan, takutnya gitu. Ya pengen sih sebenarnya bantu orang, pengen, semua orang pasti pengen kan. Cuman ya paling seminim-minimnya doa lah ya, itu yang paling minim. Ya bukan paling minim sebenarnya, paling ya bagusnya deh doa itu udah paling bagus kan gitu. Betul mas. Ini sekarang apa ini? Goals. Wah. Goals lu ke depan, apa yang pengen lu capai untuk saat yang waktu terdekat lah, nggak usah yang jauh-jauh mikirnya. Ya lulus kuliah tepat waktu, cari kerja dapat, kerja yang benar, ngumpulin uang. Nah, step selanjutnya kan kalau cowok ya, bukan cowok aja sih, maksudnya kalau ke depannya kan punya keluarga sendiri. Nikah ya berarti. Ya udah mikir ke situ. Ya udah, mikirnya udah secara terstruktur udah ada, tinggal prosesnya aja. tinggal prosesnya aja. Berarti sampai detik ini masih mencari calonnya berarti? Bukan mencari calonnya. Ya sambil yang lain tetap menyelesaikan target-target di awal dulu sebelum ke situ. Oh, berarti itu tadi lulus dulu. Iya, kayak gitu. Lulus dulu. Sudah nyari kerja, mapan dan lain-lain, baru nyari pasangan. Enggak sambil sekarang nyari pasangan gitu enggak? Ya senemunya aja sih mas, nggak harus dicari. Ya kalau dicari lah. Ya kalau ada yang nggak bisa nolak juga. Kalau lu nggak nyari ya gimana? Kalau udah ada waktunya kan udah. Ya memang sih jodoh itu memang udah ada yang ngatur. Cuman kan jodoh, rezeki, mati emang udah ada yang ngatur. Tapi kan ada yang harus diikhtiarkan. Nah kalau gue kecuali mati lu nggak usah ikhtiar, mati kan gitu. Ya, kalau masalah jodoh ya belum ada usaha buat kesana. Tapi kalau misalnya di tengah jalan ada yang nggak bisa nolak juga, ngerti nggak? Ya paham. Iya. Intinya lu nggak fokus di situ, tapi pas misalnya nanti di tengah gelalahnya kebetulan lu ada yang cocok, ada yang anu, ya sikat gitu aja. Jadi, tapi sampai saat ini belum ada yang cocok. Gimana? Yang maksudnya kan lu dari Cirebon, kuliah di Cirebon, PKL di sini, Semarang, ketemu banyak orang PKL juga, pasti ada ceweknya kan? Ada. Nggak ada yang tertarik apa gimana? Belum ada. Gimana? Gimana tuh? Tadi dari sekian banyak teman-teman lu PKL yang di sini kan ada ceweknya. Ada banyak kan ceweknya? Ada banyak. Dari mana aja? Semarang ada. Dari Padang. Ada nggak yang? Ya pokoknya setelah setelah berteman sama mereka, pokoknya banyak pandangan baru. Contohnya? Ya pandangan, pengalaman, pemikiran kayak gitu-gitu kan hal baru. Setiap orang kan beda-beda, yang menemukan pandangan-pandangan baru aja.
Iya sih, maksudnya yang gue tanyain tadi perasaan lu ada nggak yang terpikat sama mereka itu, ada nggak yang maunya sefrekuensi apa gimana Apa ya? gitu? Ya se apa ya namanya? Pokoknya mendapat pengalaman baru aja, pandangan baru. Pengalaman baru orang gue tanyanya Ya belum udahlah. ada yang terpikat berarti Apanya? sama teman-teman lu ini belum ada berarti. Pokoknya seneng. Apa masih dalam Hah? proses sepik menyepik Ya apa gimana? pokoknya senang aja ketemu orang-orang baru. Senang. Apalagi kan beda budaya. Tambah seneng aja. Jadi belum ada yang masuk berarti Ya ya? kan buat penilaian itu apa namanya nggak dari sekali lihat kan. Ya memang sih. Ya tapi kalau cowok menurut gue lo ya pasti yang dilihat pertama visual sih, fisik tuh Ada yang pasti. enggak, ada yang enggak. Ada yang Iya memang ada yang ada enggak. yang misalnya lihat pertama biasa aja, tapi udah kenal Ngobrol loh beda loh gitu. kok ada apa. Ada sesuatu yang berbeda Nah gitu. iya jadi Iya sih, cuman gua bilangnya kan rata-rata hampir ya semua laki-laki mm, kalau belum kenal kan pasti yang dilihat pertama visual, fisik tuh iya pasti kan gitu. Kalau lu enggak, sekarang enggak. tapi kriteria lo apa? Maksudnya Wah kriteria cewek lu gimana? yang penting cewek tulen mas kalau gua. Maksudnya cewek tuh kan? Iya enggak hasil operasi. Ceweknya Operasi kan juga gak masalah tuh. mau gua Hah? gak mau. Oh, maksudnya lu pengen yang bener-bener real gitu. Iya dia Enggak, maksudnya kan ada juga kan sekarang operasi yang buat mancumin hidung. enggak maksudnya operasi yang menjadi cewek. Oh, yang ibaratnya transgender kan gitu. Enggak ya, maksudnya kriteria itu loh, maksudnya ya itu kan pasti semua, ya bukan semua juga sih. Kadang-kadang ada juga sih yang ada, cuman kriteria lu tentang pasangan dulu kayak misalnya ya, ya, Lu mas yang kalau fisik aja lah, bisa jangan jangan itu dulu gua fisik. nggak bisa kalau fisik nggak ada Nggak ada kriteria nggak lu ada fisik. kalau gua nggak ada Serius lu. serius Hmm? serius sekarang nggak ada udah kayak apa ya sekarang tuh udah kayak beda pandangan kalau gua kalau Ya kalau kalau dulu ya lah, ibaratnya dulu apa kriteria lu, misalnya dulu hmm, kriteria lu kalau nyari nyari cewek gimana, mana ya apa maksudnya, entah dia putih apa. nggak ya, mantan mantanku tuh beda beda mas jadi Mantan mantanku berarti ada beberapa berarti. kan kurang dari jari Iya kanan maksudnya kan ada beberapa lebih dari satu. Nah itu tuh secara fisik emang beda jadi gimana ya kalau misalnya lu tanya kriteria fisik ya gue juga nggak tahu. ya berarti Soalnya nggak ada patokan dari dulu sampai sekarang juga nggak ada patokan nggak ada harus ini nggak ada. berarti lu intinya orangnya nerimaan lah apa adanya berarti. Nggak kalau gue Gimana sih, kalau kriteria nggak Nggak. punya gila, ya kalau nerima apa adanya juga enggak, maksudnya apa ya gimana. kalau 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 gue pacaran tuh nggak lihat itunya sih mas yang apa yang buat tertariknya tuh bukan bukan fisiknya ya ada lah dari obrolan dari apa tuh. Ya sih, Iya kalau kalau gue ya ya berarti kan lu bukan tipikal orang yang mandang fisik ibaratnya gitu. yang nggak munafik juga ke fisik Oke, tapi lu gimana ya jangan kak bikin pusing gua. enggak kalau kalau gue ya mas fisik tuh apa ya nggak yang utama. Kesekian berarti. Ya ntar gue dibilang munafik atau apa kan enggak juga. Berarti intinya lu kalau misalnya ada deketin cewek, misalnya kenalan baru, intinya lu ngobrol dulu berarti. Iya Enggak utama fisik lu lihat dulu. Berarti intinya lu ngobrol. terus pokoknya ada aja yang bikin menarik ada aja ya dari apapun itu. Yes, kayaknya semua cewek pasti kalau kita ngobrol ada menariknya juga sih Iya. kalau kita mau. Ya kan kalau sama temen beda. Iya, karena kita udah kenal kan. Ya cuman intinya tergantung sudut pandang kita sih. Iya Tapi ini maksudnya kan ada sesuatu yang obrolan menarik misalnya. Apa yang sesuatu yang menarik obrolannya itu apa? Contohnya menurut lo apa? apa ya Kayak misalnya dulu misalnya menarik misalnya dari ceweknya
punya pengalaman apa, ada sesuatu apa Ya, gitu, atau ada ngobrol talent. ngobrol nyambung misalnya. Emang ada cewek yang diajak ngobrol nggak nyambung? Ya bisa aja kan. Bisa aja kan gue ngobrol apa dianya nggak paham, Oh, bisa aja kan ya. nggak nyampe, atau gue yang nggak nyampe, bisa aja. Maksudnya nggak sefrekuensi. Iya, iya itu. Itu yang menariknya di situ. Iya. Ya itu sih ya. Maksudnya gini sih, maksudnya hal apa yang maksudnya membuat lu, contohnya misalnya lu kalau tertarik sama cewek, obrolannya menarik tuh, menariknya apa? Ya kalau ada masalah gue nya bisa dibantu, itu kan bisa hal-hal yang menarik. Nggak semua orang bisa ngebantu masalah kita kan. Iya sih, kadang-kadang orang juga cuman pengen tahu ya. Sebetulnya kalau orang stres dan apa ya, maksudnya orang banyak pikiran tuh, walaupun nggak pengen nyari solusi, setidaknya dia pengen didengar sih juga ada Iya, juga sih, walaupun ada. cuma pengen didengar doang ya. Ada juga sih yang kayak gitu. Iya Cuman makanya. ya lebih bagusnya kalau kita bisa ngasih solusi ya dikasih. Ya pokoknya yang menarik di dia tuh cuma gue aja yang lihat gitu. Udah berapa menit tuh Dim kita ngobrol? Hah? Wah, gila, nggak kerasa hampir Iya, nggak sejam kerasa. kita ngobrol anjing. Iya gue ngantuk mas jadinya. Kopinya habis. Ngantuk serius. Ya udahlah, terakhir pesan buat ya anak-anak seumuran lu lah. Lu umur berapa sih? Sekian, 20 sekian. 20 sekian tuh berapa? Ya, adalah. Ya umur 20 ibaratnya, Iya. ya 20-an lah. Ya apa pesan-pesan untuk ya intinya generasi milenial zaman sekarang, apa pesan lo? Yang anu ya, yang mendidik, jangan yang nggak mendidik. Kalau menurut gue mas, ini bukan cuma buat umuran gue doang, untuk semua orang kayaknya. Ya hargain waktu lah. Hargain waktu. Lu misalnya apa namanya, ada waktu, terus lu bisa buat apa, lu lakuin. Takutnya nanti pas waktu itu, momen itu udah lewat, lu baru kepikiran, nyesel kan, nggak bisa diulang lagi. Intinya itu. Ya maksudnya memanfaatkan sebaik-baiknya waktu, Ya, ibaratnya kalau bisa lu berbuat baik terus ibaratnya ya. gitu kan. Misalnya kalau ada temen apa, terus lu misalnya bisa bantu tapi males, harusnya jangan gitu ya, lu bantu aja. Contohnya kayak gitu. Yang lain juga banyak sih. Ya hargain waktu lah, biar momen itu nggak lu sesali nantinya. Kemudian harinya. Ya, iya. Bagus juga sih. Udah situ aja sih mas. Ya intinya dari obrolan kita tuh, teman-teman yang lain kita ambil sisi positifnya aja lah. Ya. Kita di sini sharing, kita ambil sisi positifnya, kita sama-sama belajar. Nah, itu aja lah. Thank you ya Cap ya. Ya mas, sama-sama mas. Thank you Cap. Ya.